kultum tarawih pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Handoko Rizki Emah. Kepadanya kami waktu dan tempat itu pada masyarakat. Izin Ustaz. Assalamualaikum Kiai. Izin ya. Sini aja Pak. Sini aja. Oke, siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Bina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita tercinta ada Ustadz Hasanuddin yang telah mengimami sholat isya secara berjamaah, yang Masya Allah suaranya bagus sekali. Dan ada juga Ustadz Syahrul, ternyata suaranya juga tak kalah merdu Ustadz ya. Kita doakan mudah-mudahan seluruh DKM ya Masjid Al-Bina senantiasa diberikan ridho dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya berpantun ya ubur-ubur ikan lele. Saya menyampaikan ceramahnya tidak bertele-tele. Ya, karena waktunya hanya 7 menit ya, kultum kuliah 7 menit. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 komponen penting yang dimiliki oleh orang bertakwa. Ini bisa dibuka di dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Ayatnya saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Surah apa tadi Bapak Ibu? Ali Imran ayat 133 dan 134. Di sini Allah memberikan janji kepada orang yang bertakwa. Ya, Allah akan memberikan surga yang luasnya itu lebih luas dibandingkan langit dan bumi. Dan itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Dan Allah melanjutkan di ayat 134-nya, ciri-ciri orang bertakwa itu ada 3. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa itu Bapak Ibu, yang pertama dia punya habit, kebiasaan gemar bersedekah di kala lapang dan di kala sempit. Ya, kalau kita berbicara mengenai sedekah, kita bisa buka Quran surah Fatir ayat 29, bisa secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Nah, sedekah ini adalah salah satu amalan yang sangat dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Bahkan ada sebuah riwayat Rasul itu, Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau di bulan suci Ramadan beliau sedekahnya laksana angin. Artinya apa? Beliau memberikan manfaat kepada siapapun. Bahkan ada kisah ya dari sahabat Nabi namanya Utsman bin Affan. Saya pernah menyampaikan di sini. Utsman bin Affan itu di saat perang Tabuk beliau pernah menyedekahkan 300 ekor onta. 1 ekor onta itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah harganya 20 juta. Kalau dikali 300 berapa jumlahnya? 6 miliar rupiah. Sedekahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Belum titik, masih koma.
pada saat itu Sayyidina Utsman bin Affan menambah lagi sedekahnya dengan menyedekahkan 100 ekor kuda perang. 1 ekor kuda perang itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, harganya adalah 500 juta rupiah sekarang. Kalau 500 juta rupiah dikali 100 berapa? 500 juta kali 100 Pak, berapa? 50 miliar. Jadi pada saat itu Sayyidina Utsman bin Affan menyedekahkan sebagian hartanya 56 miliar rupiah. Keterangan ini kita bisa buka di dalam kitab Hayatus Sahabah, ya, tentang bagaimana kehidupan kemuliaan para sahabat Nabi. Nah, ini yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ada lagi sedekah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Bapak Ibu kenal tidak Abdurrahman bin Auf? Ya, tahu ya. Abdurrahman bin Auf Bapak Ibu, ini adalah satu dari 10 sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Asyratul mubasysyaruna bil jannah, ada 10 sahabat Nabi yang udah dijamin masuk surga, salah satunya Abdurrahman bin Auf. Pada saat selesai perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf itu memborong kurma orang-orang Madinah. Kenapa? Karena pada saat itu negeri Madinah lagi panen kurma. Begitu panen kurma, otomatis secara hukum ekonomi semakin banyaknya barang, maka harga semakin turun. Maka pada saat itu kurma tidak laku. Begitu kurma tidak laku, Abdurrahman bin Auf ini orang yang kaya raya, sahabat Nabi yang udah dijamin masuk surga, kaya raya. Beliau keliling ke negeri Madinah. Begitu keliling ke negeri Madinah, itu kurma para petani diborong semua. Dengan tujuan apa? Untuk membantu perekonomian umat Islam yang ada di kota Madinah. Akhirnya kurma dibeli semua ya oleh pegawainya Abdurrahman bin Auf, ditimbun. Begitu ditimbun, Masya Allah, ternyata di negeri Yaman ada wabah penyakit. Seperti kita kemarin Bapak Ibu, COVID-19. Akhirnya apa? Raja Yaman mengutus para tabib, para dokternya untuk menyelidiki apa ini yang bisa menjadi vaksinnya. Masya Allah, ternyata vaksinnya adalah kurma busuk yang bisa menjadi obat wabah yang terjadi di Yaman. Akhirnya Raja Yaman mengutus salah seorang ya pegawainya, menterinya menuju ke kota Madinah. Begitu sampai di kota Madinah, ini utusan Raja Yaman ya mencari kurma busuk. Dan singkat cerita ya, kurma yang ditimbun oleh Abdurrahman bin Auf itu dibeli dengan harga 10 kali lipat di saat Abdurrahman bin Auf itu ya beli. Jadi kalau harga kurma 4.000 ya dikali 10 kali lipat berapa? 40.000. Kira-kira Abdurrahman bin Auf kaya atau miskin? Nambah kaya atau nambah miskin? Nambah kaya. Dan inilah spirit orang bertakwa. Yang pertama, dia harus gemar bersedekah di kala lapang dan di kala sempit. Jadi umat Islam itu Bapak Ibu tidak dilarang untuk menjadi orang kaya. Bahkan dianjurkan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal dengan tujuan apa? Untuk bersedekah. Di dalam kitab Tanqihul Qaul dikatakan as-shadaqatu taruddul bala wa tutawwilul umur. Ya, Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani ya mencantumkan sebuah hadis bahwasannya sedekah itu memiliki 2 manfaat. Yang pertama mencegah dari bala, yang kedua memanjangkan umur. Jadi kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, tinggalkan sifat kikir, tinggalkan sifat pelit, dan tinggalkan sifat bakhil. Diganti dengan apa? Diganti dengan sifat yang dermawan dan suka bersedekah. Ini yang pertama. Dan yang kedua ya, setelah dia gemar bersedekah di kala lapang dan di kala sempit, ciri orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaib, yaitu bisa menahan amarah, bisa mengendalikan emosi. Misalnya begini, Bapak Ibu punya mobil Alphard atau Mercedes-Benz S400 lah ya, yang harganya dibawa di atas 1 M. Lagi jalan-jalan ya ke Pondok Indah, berhenti di pinggir jalan,
mobil baru, ternyata ada orang pulang kerja nabrak itu mobil, jeder, bodinya penyok, spionnya pecah. Kira-kira kita marah atau enggak? Dasar mata di mana gitu kan? Kalau bahasa orang Betawi, lo mata lo di mana lo? Tapi kita tidak marah Bapak Ibu. Kita bisa mengontrol emosi kita. Bahkan kita sempat mengucapkan begini, udah mas, nggak apa-apa, lain kali hati-hati ya. Nah, itu ciri daripada orang bertakwa. Dia sebenarnya bisa marah. Dengan bawahannya dia bisa marah, dengan partner bisnisnya dia bisa marah, dengan istrinya dia bisa marah. Mungkin istrinya masak ya, garamnya misalnya 1 centong misalnya. Kalau 1 sendok itu masih umum, tapi 1 centong ya. Dia sebenarnya bisa marah, tapi dia bisa mengendalikan emosinya. Nah, itu ciri orang yang bertakwa yang kedua. Dan yang ketiga, ciri orang yang bertakwa, wal 'afina 'anin nas. Memberikan maaf kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Misalnya itu tadi orang udah nabrak, Pak. Kita udah nggak marah, terus kita ngambil dompet kita di dalam mobil, ya, ada uangnya 1 juta, kita ambil yang 500.000, kita kasih tuh ke orang tadi yang nabrak mobil kita. Kira-kira bisa nggak, Pak? Bisa, Ustadz. Nanti praktekin ya. Ya, itu 500.000 dikasih tuh ke orang yang nabrak. Mas, ini ada uang 500.000 ya, hati-hati. Ini sampein ke istrinya panjenengan, ke anaknya panjenengan, THR buat lebaran. Nah, ini ciri orang yang bertakwa. Ada berapa tadi Bapak Ibu? Ada 3. Yang pertama, dia gemar bersedekah di kala lapang dan di kala sempit. Dan yang kedua, dia bisa mengendalikan amarah atau emosinya. Dan yang ketiga, dia bisa memberikan maaf kepada orang yang melakukan kesalahan. Nah, poinnya, kalau kita ingin menjadi orang yang banyak bersedekah, maka kita harus menjadi orang yang mapan secara finansial. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pedagang, menjadi seorang pebisnis. Karena harta yang baik adalah harta di tangan orang yang beriman. Begitu juga sebaliknya, harta yang buruk adalah harta di tangan orang yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman dia punya harta triliunan, maka otomatis dia akan membangun masjid. Betul betul. Tapi mohon maaf lahir batin, kalau orang yang beriman tidak beriman memiliki harta, maka bisa jadi hartanya akan digunakan untuk membuka diskotik, untuk membuka bar, untuk membuka prostitusi dan kemaksiatan lainnya. Poinnya ada 3. Yang pertama, kita harus gemar bersedekah. Dan yang kedua, kita harus mengontrol emosi kita. Dan yang ketiga, kita harus menjadi orang yang mudah memaafkan. Dan yang terakhir, apabila ingin sukses dunia dan akhirat, jangan tinggalkan sunnah Rasul, yaitu berniaga. Alhamdulillah, saya adalah seorang pedagang. Saya punya bisnis multazam properti, jual beli, sewa, bangun properti. Area Pondok Indah, Kemang, Cipete, ya Cilandak, Lebak Bulus dan sekitarnya. Di saat saya ceramah kemana-mana, saya mengkampanyekan dagang itu sunnah Nabi. Jangan ditinggalkan perdagangan. Karena orang yang beriman kalau sudah meninggalkan perdagangan, dia akan menjadi budak orang yang tidak beriman yang memiliki kekuasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi spirit buat kita agar kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.